Selamat datang kembali di Hakutak. Sudah ada di hadapan kita sekarang ini seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Katingan yang sekarang dia bertugas di Diskominfo Standi Kabupaten Katingan, yaitu Abang Robertson. Saya kadang-kadang salah, bisa Bang Gerson gue bilang. Tapi kita persilahkan Abang dulu untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Satpol PP Pemerintah Kabupaten Katingan atas nama Robertson. Oke, Bang Robertson. Nah, ini kayak pemain bola. Oke, Bang. Tujuan kita di sini untuk mengundang Bang Robertson. Panggilan Bang Gerson ya. Biasanya panggilannya apa? Bang Robertson aja ya. Oke. Bang Robertson ini tujuannya kita undang di sini untuk menceritakan nih apa sih rasanya gimana jadi petugas yang piket di dinas-dinas gitu. Apa pengalaman apa aja yang pernah dia rasakan gitu. Entah itu menghadapi orang-orang di sana atau menghadapi yang ada di dalam sini gitu, di dalam kantor. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama nih, Bang. Ya. Abang bisa ceritakan nggak, Bang, tugas utamanya seorang Satuan Polisi Pamung Praja yang ditempatkan di instansi itu apa sih, Bang, tugas utamanya? Ya, tugas utamanya itu kita mengamankan seluruh kantor, mengamankan karyawan-karyawannya, menciptakan ketentraman dan keamanan bagi pegawai-pegawainya. Asik ya. Berarti memang apabila entah itu dari dalam, misalnya ada keributan dari dalam nih, Bang, dari dalam itu juga ini juga. Ada contoh misalnya kita saya nih bertengkar sama Randy misalnya di sana kan bertengkar. Jadi dari satu pengamannya datang langsung mengamanin gitu, melerai. Datang melerai gitu. Terus saya datang hampir beja saya. Ini langsung saya ditangkap gitu ya, langsung ini ya. Langsung dileraikan gitu. Oke, berarti untuk menjaga ketentraman gitu. Ketentraman, keamanan juga ya. Keamanan di kantor. Oke. Selama di kantor, ini kalau boleh tahu sudah berapa lama, Bang, bertugas seperti ini nih? Kalau di Kominfo ini sudah berjalan 7 tahun. Udah jalan 7 tahun. 7 tahun. Ya, 2018 sudah masuk sini bulan 3. Biasanya yang sering terjadi kejadian yang rawan itu apa sih biasanya yang rawan, yang dikhawatirkan yang rawan? Kalau yang dikhawatirkan itu misalnya pencurian. Iya. Ya, itu kita memang harus selalu waspada. Siapa yang masuk dan melihat siapa yang keluar, tujuannya apa gitu. Misalnya ada tamu yang nggak dikenal, ya nggak kita usir juga, cuma kita tanya mau kemana gitu. Terus tujuannya apa, mau ketemu siapa gitu. Kalau mau ketemu siapa, kita antar, kita bawa dia ke orang yang mau dia temuin. Yang ditemuin, oke. Ada nggak, Pak, kejadian yang unik, misalnya kayak ada yang datang nih tiba-tiba kayak bawa-bawa benda-benda yang ini biasanya kan kita sering temui yang ada yang jualan, biasanya kan ada yang datang jualan, entah itu bisa benda-benda tajam yang jualan, entah itu jual madu gitu. Pernah nggak, Pak, ada yang atau mungkin dia nyelonong masuk gitu, kejadian-kejadian? Kalau yang nyelonong tuh belum ada, Pak. Kalau kami di sini nih mereka tanya bisa jualan kah? Terus kami minta sama pihak ruangan kalau dia memang bisa jualan ya dipersilakan gitu. Cuma selalu diawasi gitu lah. Ya, kalau misalnya benda-benda tajam itu kita awasi terus. Takutnya kan karyawan pegawai-pegawainya nggak merasa nyaman gitu kalau di dalam. Paling kita suruh jualan di luar gitu. Iya. Oh, berarti memang kalau ini sih, kalau misalnya yang sumbangan itu biasanya kan pernah nggak datang yang minta sumbangan tapi dalam artian yang minta sumbangan ini yang berbohong itu misalnya kayak kita pernah juga dulu, Pak, waktu kerja saya di Kesbangpol nih, ada yang datang pura-pura tuli, pura-pura bisu dia, ternyata ketika diselidiki dia cuma pura-pura untuk sumbangan tersebut untuk kepentingan dia sendiri kayak gitu akhirnya. Pernah nggak? Umum misalnya. Itu kita tanya dulu Pak. Tujuannya apa gitu. Kalau memang dia berbohong, ya itu toleransi kita aja, kalau ngasih kasih, kalau enggak. Oke, untuk fasilitas modern untuk keamanan kita, apakah kantor ini sudah dilengkapi CCTV atau teknologi lainnya seperti kayak alarm gitu, Pak? Ada nggak?
Kalau di sini nih ada CCTV aja, Pak. CCTV. Iya, kalau sistem modernnya itu CCTV aja. Itu berfungsi Pak sampai sekarang? Berfungsi. Berarti Bahkan di jalan raya juga ada, Pak. oh, di jalan raya juga ada sampai di Iya. depan-depan. Berarti untuk keamanan, sistem keamanan, teknologi keamanan yang ada di kantor ini cukup aman gitu Ya, ya, cukup sangat memadai aman lah. gitu ya. Karena CCTV ini sudah jelas kan. Kadang kita lihat di media sosial kan sering terekam CCTV itu cepat aja langsung ditemukan apabila ada Iya. yang mengganjal, misalnya kayak tabrak lari atau dan lain-lain, pencurian ya Pak ya biasanya. Ya, pencurian yang sering terjadi. Oke. Sebagai seorang penjaga keamanan di instansi ini Pak, ada bekal khusus nggak yang didapat atau diberikan pelatihan kayak gitu dari instansi Bapak gitu? Seperti apa aja misalnya pelatihannya apa-apa aja gitu? Ada, Pak, yang kami sekarang ini ada latihan fisik. Mm-mm. Sering dibawa lari-lari gitu, pokoknya pengolahan fisik lah. Gitu. Ada juga dulu tuh ada untuk menjaga diri, ada Bela diri, latihan bela diri. ya yang jurus tongkat, jurus borgol. Itu langsung dipraktekin ya? Iya, dulu. Ada pernah diksar dulu kan? Oh, diksar juga pernah? Iya. Diksarnya di sini, di Kasongan? Di Kasongan, di Sport Center. Di Sport Center? Iya, selama 21 hari itu. Jadi kalau ada orang macam-macam, misalnya mengancam lalu langsung gitu aja ya, langsung langsung dilumpuhkan ya? Iya, langsung dilumpuhkan. Oke. Ada nggak Pak hal lucu juga atau hal unik yang ketika ada tamu atau orang yang datang bingung kita mau ngapain kayak gitu, kita jelasin dia nggak ngerti gitu, tujuannya apa kita nggak tahu kayak gitu, ada nggak Pak? Yang selama ini Pak belum ada yang ketemu yang kayak gitu ya. Karena kan kadang ada orang yang kayak saya pernah lihat di media sosial Pak, datang dia bingung mau ngapain, lalu lalang kayak gitu. Yeah. Padahal kan kalau di daerah kantor ini memang daerah yang harusnya aman karena apa, arsip-arsip negara atau berkas-berkas itu yang ada di kantor ini memang penting gitu. Takutnya kalau ada orang datang itu langsung bisa merusak atau mengambil gitu. Mengambil ya. Apalagi terutama bidang kami nih Pak. Bidang kami ini kan jarang di kantor nih. Iya. Kalau misalnya kita tinggalan liputan, apabila ada orang datang nggak dikenal, tiba-tiba lenyap langsung benda-benda kita kan gitu. Makanya itu tugasnya keamanan di sini nih. Kalau ada ruangan yang kosong itu dicek, dikunci. Ya. Oh iya benar. Diambil kuncinya, taruh di meja. Salah satu cara untuk menanggulangi ya Pak. Ya, menanggulangi dulu. Nah, untuk komunikasi, untuk petugas keamanan biasanya yang menjaga keamanan di instansi itu kan perlu kewaspadaan yang tinggi ya Pak ya. Ya, perlu. Harus waspada. Nah, untuk waspada, gimana cara Bapak waspada tapi juga untuk pegawai yang ada di situ tetap nyaman kayak gitu Pak? Apakah masih kayak leo-geo masih ini, atau memang harus menjaga gitu Pak? Menjaga memang kayak serius terus gitu? Kalau secara umumnya kita itu waspada tuh kita meneliti setiap orang yang datang, terus dia bawa apa, tujuannya apa, dan kita suruh dia bebas saja bergerak. Cuma kita mengawasi dari jauh gitu. Misalnya gerak-geriknya apa, cirinya apa, orang ini mau apa gitu. Nah, itu untuk yang di luar Pak, untuk yang di dalam, untuk yang di pegawai ya. Kalau yang untuk pegawai itu, kalau kami ini belum maksudnya berteman masih kayak untuk komunikasinya ya. Kalau mau komunikasi itu ya memang harus dijalankan Pak, itu ya harus ada pendekatan sama pegawai-pegawainya, harus ada komunikasi yang baik gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan itu bisa disampaikan langsung. Gitu. Iya, misalnya kayak saya di ujung, misalnya kan kayak, aduh Pak, ini ada orang misalnya kan tiba-tiba ngintip dari ini kan, bisa dilaporkan. Itu salah satu bentuk ini juga ya, untuk waspadaan juga berarti. Oke, nah kita bicara tentang pengalaman lagi Pak nih. Pengalaman kejadian sesuatu yang genting, yang nggak terduga sama sekali gitu. Tiba-tiba pernah nggak Pak ngalamin ya? Ada cerita-cerita? Kalau di kantor sini nih, kalau yang sifatnya yang misterius gitulah Pak. Ya, memang ada. Cuma ada sebagian tempat. Nggak semua kantor. Oh, ini bicara tentang supranatural Pak. Ya. Kalau masalah suara-suara yang misterius itu sering Pak. Sering di kantor ini? Ya. Berarti kejadian ini malam nih Pak? Malam Pak. Kita aja boleh kita. Berarti memang kejadian ya, gangguan supranatural itu sering Bapak alami ya Pak? Sering juga. Gitu. Seperti apa Pak? Contohnya Pak, selain suara Pak, pernah ngelihat? Kalau
suara, habis itu ada kadang-kadang kita dengar kilatan gitu nah. Oh, cahaya kayak gitu? Iya, misalnya ada yang putih-putih kan ada kilatan cahaya putih lewat gitu. Saya mau tanya di mana tempatnya, tapi takut nanti kan. Jadi biarkan itu menjadi rahasia negara ya. Karena kalau misalnya ditunjuk tempatnya nanti nggak ada yang bisa tidur nanti gitu. Beraktivitas susah nanti. Oke, untuk kejadian supranatural nih Pak, supranatural. Tapi untuk kejadian yang nyata misalnya yang memang sudah ada tindakannya, ada nggak Pak? Kejadian lucu misalnya atau kejadian yang mengerikan gitu, ada nggak? Bukan mengerikan secara supranatural. Ya, kalau hal-hal yang lain itu mungkin ada kebakaran ya. Kebakaran? Iya. Kebakaran itu pas ada sampah ceritanya. Ya, pas sampah itu kan timbul membesar. Hampir nggak bisa dipadamkan itu apinya kalau ya cepat ambil tindakan. Itu kalau mau tahu itu kejadiannya waktu jam kerja atau di luar jam kerja? Waktu jam kerja. Jam kerja? Waduh. Jadi tindakan apa Pak yang diambil? Ya dipadamkan Pak. Ya, dipadamkan. Diambil kayu, dihempas-hempas ke anunya itu, ke apinya. Untung itu bisa dipadamkan. Oh, berarti masih bisa dihandle oleh abang gitu. Ya. Berarti nggak perlu telepon dari pemadam kebakaran. Iya. Mantap nih kerjanya petugas keamanan kita selain waspada terhadap orang asing juga terhadap musibah yang terjadi di kantor. Contohnya kayak kebakaran, langsung ambil tindakan gitu. Iya, mungkin orang-orang kantor mungkin nggak tahu nih, asik-asik aja kerja-kerja. Iya. Yang waspada kan memang wah ini kehebatannya petugas keamanan yang ditugaskan di dinas-dinas. Memang sering patroli juga ya, sering patroli entah itu malam hari atau siang hari. Makanya ketemu hal-hal yang supernatural dalam malam-malam ya. Oke, mungkin sudah di akhir penghujung acara nih Pak. Cuman kita mau tanya juga, pengalaman itu kan pengalaman buruk nih, ada pengalaman yang berkesan atau gimana yang nggak bisa dilupakan gitu, ada nggak pengalaman selama di sini gitu? Kalau mendetailnya kurang juga Pak, kalau yang berkesannya ya oleh orang-orang kantor ini cukup baik gitu Pak. Ya itu kesannya memang sangat-sangat baik sama kami. Pelayanan mereka ke kami juga begitu baik. Kalau boleh tahu berapa orang Pak yang bertugas di sini Pak? Yang bertugas di sini 3 orang. 3 orang itu dibagi menjadi sip-sipan atau ya sip-sipan. Sip-sipan gitu ya. 3 orang Wah mati. Berarti pembagiannya juga pas gitu karena 3 orang ya. Apakah 3 orang itu termasuk kurang, cukup atau lebih Pak 3 orang? Kalau dibilang kurang, ya memang kurang sebenarnya ya, tapi dipas-paskan aja Pak. Dipas-paskan aja. Karena kan memang setahu saya memang petugas yang ditempatkan sanksi itu nggak ada liburnya ya. Memang setiap orang libur tetap bekerja gitu. Maka diatur shiftnya seharusnya kalau yang memang seyogyanya itu 2 orang, satu sekali piket. Iya, wah betul. Ya, oleh kan harus ada saksi. Ya, cuma oleh memang di mana-mana instansi ini butuh juga kan yang OPD ini, jadi memang Satpol PP ini kurang. Berarti memang kekurangan anggota. Oke. Harapannya memang ditambah ya. Harapannya memang ditambah. Oke. Ada terakhir Bang. Ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman yang bertugas juga di instansi-instansi lain gitu? Teman-teman yang di sana ada nggak yang disampaikan? Kalau untuk pesan untuk teman-teman yang di OPD-nya, saya minta itu selalu waspada dan tetap semangat. Asik. Memang supaya bukan di sini yang aman, tapi di sana juga aman semua ya. Kabupaten Katingan aman. Oke. Saya pikir Hakutak kita sudah selesai, sudah habis. Mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti kita lanjutkan di episode yang lain atau sesi yang lain gitu Pak. Untuk sekarang kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Kominfo Katingan. Begitu juga dengan Instagram dan Facebooknya. Jangan lupa juga di komen siapa lagi yang akan diundang di Hakutak selanjutnya. Kita akhiri Hakutak pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.